Selamat malam pemirsa Sorot Media, berjumpa dengan saya Putria Nurfatika dalam program baru dari Sorot Media, yakni Obrolan Sorot. Obrolan Sorot merupakan sebuah acara baru dari Sorot Media yang akan menampilkan dialog dengan beberapa tokoh di Gunung Kidul untuk membahas berbagai topik terbaru di Gunung Kidul. Untuk tayangan perdana kali ini akan kami tampilkan salah satu tokoh masyarakat, yaitu Profesor Dr. Sutrisna Wibawa MPD yang akan membahas tentang Bandara Sadeng, transparansi birokrasi dan UMKM. Mari kita simak obrolannya dan selamat menyaksikan. Pemirsa Sorot Media, kami mendapat kesempatan luar biasa bisa bertemu dengan Profesor Sutrisna Wibawa di kediamannya Mas Dadang Iskandar ini, pendopo Kasatrian. Ada 3 pertanyaan yang sangat menggelitik saya untuk Profesor. Misalnya nanti diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi Bupati Gunung Kidul. Pertanyaan yang pertama mudah, Prof. Ada impian besar dari Profesor Sumpeno membuat bandara laut di Sadeng. Bagaimana, Prof, untuk penjelasan ini? Baik, terima kasih Mas On. Selama ini saya kenal lewat virtual. Ya, sore hari ini bisa bertatap muka langsung. Ya, memang saya sudah mengunjungi berbagai tempat di selatan yang memiliki potensi besar, Sadeng, kemudian Gesing, dan tentu yang ada di daerah Gesing ke sini itu ada Ngerenean, ada berbagai ya. Ya. Nah, saya melihat begini, di Sadeng misalnya, ya, saya mau belikan tidak boleh. Ya. Ternyata sudah ada saluran tetapi luar daerah. Nah, kadang-kadang itu saya berpikir gimana ya, masyarakat sendiri nggak bisa menikmati panen ikannya untuk gizi keluarganya, tapi justru itu dibawa keluar. Ya, saya sendiri mau beli lah itu, nggak boleh, nggak bisa Pak, ini sudah dipesan untuk yang lain gitu loh. Nah, saya melihat begini Mas On, keluar itu masih bahan gelundungan. Nah, saya punya ide bagaimana di Sadeng itu ada pengolahan, ya. Jadi pengolahan sudah dalam bentuk kaleng atau apapun, sehingga ada nilai tambah. Ketika kita keluar, maka otomatis tenaga kerja banyak, ya. Kemudian daya jual nilai tambahnya banyak, ya. Lalu akan berefek pada produktivitas di perikanan. Nah, tentang pelabuhan, terus terang saya sedang mengidentifikasi, saya belum bisa menjawab ya apa tidak. Saya baru mempelajari lalu lintas bagaimana ikan-ikan itu keluar. Ya. Tentu nanti kalau visible, ya kenapa tidak kita laksanakan. Saya pernah diskusi dengan Pak Menteri Kelautan, ya, Pak Edi, di satu wilayah itu. Pak Edi ini Gunung Kidul ini punya potensi yang besar loh. Ya. Beliau juga sangat antusias juga, ya, untuk program-program di kementerian, ya, bagaimana potensi laut ini menjadi salah satu sumber baik untuk ekonomi masyarakat maupun pendapatan daerah. Ya. Jadi saya akan mempelajari dulu, saya belum bisa menjawab iya apa tidak, ya. Tapi bayangan itu ada, karena apa yang dilakukan Bu Susi, ya, mantan Menteri Kelautan, dan beliau adalah pengusaha kekayaan laut atau hasil-hasil laut, ya kenapa tidak nanti juga bekerja sama dengan yang semacam, tidak harus Bu Susi tapi yang semacam, ya. Karena juga untuk ekspor, ya, kalau kita bisa lakukan lewat selatan, ya, jalur selatan itu akan sangat baik, karena bisa juga kan JLS itu kan mempermudah ke Kulon Progo, ya, sehingga jalur ke luar itu bisa melalui bandara Kulon Progo. Karena itu perlu pengolahan di potensi laut, ya, untuk dibawa keluar. Sehingga seminimal mungkin kita membawa bahan mentah seperti kayu, gelundungan,
batu gelundungan seperti yang saya ceritakan tadi. Untuk laut ya tentu ikan ya. Jadi saya 2 jam loh mengamati di Sadeng itu. Padahal kapal dari mana-mana saya gedek-gedek ya. Gimana ini masyarakat sendiri nggak bisa menikmati gitu. Ya, ini kira-kira begitu. Ya. Terima kasih, Prof. Pertanyaan kedua tentang birokrasi. Ketika bupati artinya memimpin birokrasi dan memimpin para birokrat. Dan menurut penilaian saya saat ini transparansinya sangat kurang. Nah, bagaimana untuk ke depan misalnya Profesor memimpin Gunung Kidul terkait dengan transparansi birokrasi yang pada gilirannya nanti ketika transparansi itu sangat terbuka kepada masyarakat, jadi otaknya bukan hanya pemimpin, tapi pemimpin bisa menampung banyak otak rakyat Gunung Kidul, seperti itu, Prof. Ya, saya akan menerapkan elektronik. Jadi anggaran, lalu layanan, ya. Kemudian yang menyangkut ke masyarakat, bagaimana keterbukaan itu lewat sistem. Insya Allah kalau sistem itu bisa dibuka, ya, dan akuntabel. Insya Allah APBD, ya. kemudian era APBD Iya, bisa dielektronikan. Kan yang terjadi di DKI kan begitu. Berani, Prof? Berani, kenapa enggak? Terima kasih jawabannya. Ya. Nanti kita tunggu janji-janji Profesor nanti Ya. ke depan. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah dari kepemimpinan bupati-bupati yang dulu itu sudah klise bahwa UMKM peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas dari UMKM, UKM dan lain sebagainya, hasil produksi dan lain sebagainya itu pada gilirannya bermasalah pada pasar. Padahal sekarang ini pasar dunia jelas terbuka. Mungkin kalau setelah COVID ini ya, Prof ya. Kemudian langkah apa yang akan dilakukan Profesor untuk membuat program untuk birokrasi sendiri sehingga bisa membantu pasar masyarakat ini sendiri, pasar global tentunya. Seperti juga produksi industri pariwisata misalnya, kemudian industri kecil lainnya itu bisa go public betul-betul. Terima kasih, Prof. Terima kasih Mas On. Saya punya konsep inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis itu adalah kita menginkubasi, ya, itu dari inkubasi kan pertumbuhan ya, menginkubasi baik awal maupun yang sudah. Yang sudah terseok-seok, maka klinisnya adalah kita inkubasi. Bagi yang awal juga inkubasi, tapi beda perlakuan. Kalau yang sudah, ini tentu dengan analisis real yang dihadapi, ya, kemudian dengan teori inkubator bisnis, secara integral unsur-unsur itu kita perbaiki. Apa? Ya, keuangannya, marketingnya, organisasinya, SDM-nya gitu. Begitu ini siap, itu baru startup kembali. Itu bagi yang sudah berjalan tetapi mati di tengah atau mati suri ya. Ya. Tentu nanti di dalam inkubator itu kita carikan bapak angkat, ya. Kita carikan peluang-peluang pasar gitu. Secara spesifik untuk birokrasi sendiri untuk membuka pasar global bagaimana, Prof? Nah, pasar global ini kan persoalannya di kompetensi, di kualitas barang, Pak. Jadi kalau kualitas barang itu standar, kan kita ada standar SNI, ya. Kemudian ada standar tertentu di satu negara, ekspor tertentu. Jadi kalau standar itu kita penuhi, kita di nasional itu namanya ada Badan Standar Nasional. Nah, itu yang akan kita gunakan sehingga ketika ekspor maka standar apa yang harus dipenuhi, ya. Kemudian peluang-peluang ekspor itu kan secara nasional kan ada kementerian yang mengurusi, ya. Nah, saya kira lewat jalur itu. Tetapi saya lebih menekankan ke barang dulu, ke produk dulu. Ini harus melalui standar nasional, standar ekspor gitu. Baru nanti peluang-peluang kemana ini nanti kita linkkan. Gitu. Yang sudah membuat sesuatu, memproduksi sesuatu, kemudian kualitasnya ekspor, tapi kalah bersaing dengan negara lain. Gimana, Prof? Nah, persoalannya sebenarnya
Kalau standarnya sudah terpenuhi di harga. Maaf ya, memang beberapa pabrik di Indonesia ini kan keluar, ini karena tidak persaingan di biaya operasional mungkin lebih tinggi. Karena ada beberapa pindah ke negara lain ya. Ini sebenarnya adalah persoalan biaya produksi. Nah kalau Gunung Kidul ya, kita bisa menarik yang dari Tangerang, dari mana-mana ya, dibawa ke Gunung Kidul dengan biaya operasional yang lebih rendah, ya maka daya jualnya itu akan kompetitif. Contoh ya Pak, sarung tangan yang ada di Semen, itu saya pelajari produksinya dia lebih murah daripada ketika di Tangerang. Akan memindahkan pabrik Tangerang itu di sini, itu sampel. Nah bayangan saya yang lain juga kita tawari seperti itu, tapi dengan catatan Pemda harus memiliki regulasi yang cepat, tepat. Ya, tapi kalau regulasinya nggak jelas, ya dia tidak akan tertarik. Persoalan itu kan biasanya regulasi, SDM, sarana prasarana Pak. Ya, kalau SDM ini kan maaf ya, upah minimum di Gunung Kidul kan lebih rendah, akan lebih kompetitif gitu loh. Ya, kemudian sarana prasarana. Persoalan air tadi, kalau bisa diangkat sumber-sumber itu bisa teratasi. Gitu. Sehingga insya Allah itu bisa mendorong produk-produk untuk berkompetisi di tingkat global. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang akan saya sampaikan, misalnya bidang pertanian dan lain sebagainya. Mungkin bisa lain waktu ya Prof ya. Baik, kita ketemu lagi untuk program-program berikutnya. Terima kasih Profesor Sutrisna Wibawa. Pemirsa, acara luar biasa ini terselenggara karena Sorot Media di channel YouTube Sorot Media. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.